penuh dengan perhentian. Ya, puji Tuhan ya. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kabar sukacita, yaitu kabar Injil ya, atau berita Injil. Saudari, berita yang paling membuat orang bersukacita ya di dalam hidupnya, seumur hidupnya hanya ada satu berita ya, yaitu berita Injil ya. Saudari, berita Injil ini membawa setiap orang yang mendengar dan menerimanya memiliki satu sukacita yang abadi ya. Ya, puji Tuhan ya. Saudari, untuk mengawali pertemuan atau sidang kita malam hari ini, saya mengajak saudari semua kita bisa menundukkan kepala, kita mengarahkan hati kita ya, kita satu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, betapa Dikau adalah Tuhan yang mengasihi kami semua manusia. Dikau sungguh mendambakan setiap manusia ada sukacita yang di batin. Melalui Tuhan mendengarkan Dikau, menerima Dikau masuk ke dalam hati. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Dikau mengasihi kami semua. Tuhan, terima kasih, biarlah Dikau yang membimbing acara ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berbicaralah di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudari, ya sebelum saya lanjutkan kita berkidung ya, saudari. Adapun berita Injil kita malam hari ini adalah mengenal Tuannya. Ya, saudari, bagaimana nanti isi selanjutnya, nanti saudara yang akan membagikan firman yang akan lebih banyak berbicara ya. Ya, saudari, kita akan menikmati satu kidung ya, satu kidung Injil, kidung yang membawa sukacita ya, saudari ya. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua akan senang ya ketika mendengarkan satu kidung yang membawa sukacita ya. Puji Tuhan ya, saudari. Apakah kelihatan? Saudari, apakah kelihatan? Belum. Oh ya. Oke, saya coba. Ya baik, puji Tuhan. Ya. Oke, kelihatan saudara. Ya. Kelihatan ya. Amin. Puji Tuhan. Apakah kedengaran suaranya? Belum. Belum ya. Saya mungkin minta tolong saudara Oki ya. Agak sedikit problem di sini, bisa bantu saya? Ya. Ya, saya stop ya, share screen dari sini. Oke. Ya, saudari, ya setiap kita pasti senang mendengarkan pujian ya, saudari ya. Malam hari ini kita mendengarkan pujian ya, pujian surgawi, pujian kabar sukacita. Amin. Dalam darah
Tuhan ya. Saudari, di bait 1 dikatakan, maukah kau bebas dari semua beban? Saudari, ya kita sebagai manusia, kita menempuh hidup di bumi ini ya. Ya terutama kita tahu bahwa kita semua manusia adalah orang dosa ya. Saudari, dosa membuat kita penuh dengan beban ya. Penuh dengan tekanan ya di dalam hidup ini ya. Terutama situasi hari ini ya, yang masih berada dalam situasi pandemik ya. Saudari, pasti banyak ya yang merasakan beban ya, beban pikiran, beban kekhawatiran, ketakutan ya. Semuanya itu adalah berasal dari iblis ya. Dia membuat manusia ya tidak penuh perhatian ya. Tapi puji Tuhan ya saudari ya, meskipun iblis membuat kita tidak penuh perhatian, membuat kita banyak beban, tapi ada satu pribadi ya. Ya, puji Tuhan, yaitu Tuhan Yesus ya. Dikatakan darah Yesuslah yang berkuasa ya. Puji Tuhan ya. Dikatakan maukah kau luput dari hukumannya? Kuasa ajaib dalam darah ya. Beban dosa bukan hanya membuat kita hari ini ya banyak tekanan, banyak kekhawatiran ya. Tapi firman Tuhan mengatakan akibat dari dosa adalah maut ya. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah ya. Tapi puji Tuhan saudari, Allah kita adalah Allah yang mengasihi manusia ya. Dia menciptakan kita, dia sangat mengasihi kita ya. Meskipun kita jatuh, dia adalah Allah yang mencari kita ya. Buktinya apa saudari ya? Dia mengasihi kita, yaitu dia jadi manusia yang sudah mungkin ya. Banyak di antara kita sudah mungkin pernah mendengar ya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Puji Tuhan ya, melalui Yesus inilah Allah datang melepaskan kita dari semua beban. Di Korintus dikatakan ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Ya saudari, ya melalui apa saudari? Dia melepaskan segala beban kita adalah melalui darahnya, melalui penyalibannya ya saudari ya. Dia tidak hanya membebaskan kita dari hukum dosa, tetapi di aspek positif adalah dia memberikan kepuasan di dalam batin kita ya. Saudari, ya semoga malam hari ini kita yang bersama-sama mendengarkan kabar sukacita, kabar Injil, bagaimana kita hari ini perlu mengenal Tuhan kita benar-benar menerima ya pekerjaan penebusan Kristus melalui menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudari, kita ulangi sekali lagi kidung ini dari bait 1 sampai bait yang terakhir. Amin. Ada
Ya, puji Tuhan ya, saudari, di dalam darah Yesus ya ada kuasa yang ajaib ya, kuasa yang melepaskan dari segala beban ya, dari segala dosa ya. Baik saudari, kita akan melanjutkan seorang saudara yang akan membagikan kesaksian ya, bagaimana dia juga mengalami kebebasan ya di dalam Tuhan Yesus ya. Kita serahkan waktu dan kesempatan, kita serahkan kepada saudara Ediono ya, bisa membagikan kesaksian. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Nama saya Ediono. Dengar ya suara saya, saudara? Iya, jelas. Jelas. Amin. Ya, saya tinggal di kota Tanjung Balai, ya, satu kota mafia, ya, kota yang sangat hancur, saudara-saudari. Ya, saya melukiskan kota ini sebagai Sodom dan Gomora. Ya. Saya berasal dari satu keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Dari masa kecil saya sudah terlibat dengan pergaulan bebas, ya, salah bergaul. Tetapi memang di kota kami ini rata-rata ya hidupnya seperti ini, saudara. Ya. Waktu saya masih SMP, saya sudah terlibat dalam perjudian, saudara-saudari. Ya, kemudian setelah saya mulai menanjak SMA, ya, saya mulai terlibat dalam satu geng. Ya, kami membentuk satu perkumpulan. Ya, sering terlibat dalam perkelahian, ya, minum minuman keras. Ya, saya sering keluar dari rumah jam 12 malam, jam 11 malam. Ya, orang tua saya sudah tidur, saya curi-curi keluar. Ya, itulah kehidupan yang saya jalani, saudara-saudari. Ya, semakin saya dewasa, semakin hancur. Ya, kemudian saya kuliah, saudara-saudari. Ya, hidup saya itu enggak ada artinya, saudara-saudari. Saya enggak tahu tujuan hidup saya itu untuk apa. Ya, saya tidak tahu untuk apa saya itu lahir di dunia ini. Yang penting saya menjalani hidup ini ya suka-suka saya gitu, saudara-saudari. Ya, ketika saya kuliah, saudara-saudari, ya saya semakin hancur. Ya, perjudian, hampir tiap hari berjudi, saudara-saudari. Bisa berjudi seharian, ya, dari malam sampai pagi. Ya. Akhirnya ya uang kuliah yang orang tua saya kasihkan, ya, itu uang kuliahnya saya judiin habis. Ya, uang kos 3 bulan nggak saya bayar, saudara-saudari. Ya, wah, disitulah saya mulai mengalami satu keterpurukan. Ya, saya semakin merasa hidup saya itu begitu gelap, ya. Saya merasa hidup saya itu nggak ada masa depan, saudara-saudara. Ya, di antara teman-teman kami, ya, saya berteman dengan satu kelompok teman. Kami nggak ada satu orang pun yang mengenal Tuhan. Ya, dan saya di dalam pergaulan kami, ya, kami bahasa kotor itu adalah makanan kami sehari-hari, saudara-saudara. Ya, misalnya saya ketemu dengan saudara, dengan teman-teman kami, ya, itu cara kami menyapa tuh, hei bajingan, hei, maaf ya saudara, hei babi, hei anjing. Sebenarnya lebih parah dari itu, bahasa kotor yang lebih dalam, ya, saya nggak berani lagi. Ya, kalau dulu kami biasa dengan ucapan-ucapan kotor seperti itu. Bagi kami itu ya salam dari teman-teman. Ya. Kemudian kehidupan saya ya semakin hari ya semakin hancur. Saya mulai terlibat dalam pergaulan malam. Ya, di mana kalau orang-orang biasanya tidur pagi hari, tidur malam hari, ya, kami justru tidurnya pagi hari, saudara-saudari. Ya, kami terlibat dalam perjudian. Ya, saya bahkan bekerja di judi bola, saudara-saudari, teman saya yang mengelola. Ya, jadi kami hidupnya malam hari. Ya, kalau sudah ada uang, ya pesta pora, ke diskotik, saudara-saudari, makan obat-obatan terlarang, ya, itu ekstasi, sabu-sabu, ya, semua macam kejahatan lah ada di dalamnya. Ya, kami berpesta lah, sering ke diskotik, saudara-saudari. Ya, di tengah-tengah keterpurukan saya, ya saudara-saudari, ya puji Tuhan, ya Tuhan masih memperhatikan saya, ya, melalui keluarga kami, ya, cici saya, ya puji Tuhan, cici saya didapatkan Tuhan. Ya, dari keluarga besar kami cuma cici saya yang orang Kristen. Amin. Cici saya menikah dengan juga orang Kristen. Ya. Cici saya sama ipar saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, mereka
setelah saya bertobat saya baru tahu ya, mereka berkata mereka hampir setiap malam berdoa untuk keselamatan keluarga besar kami, ya, untuk keselamatan keluarga besar abang ipar saya, untuk keselamatan keluarga besar cici saya. Ya, puji Tuhan melalui doa-doa mereka akhirnya abang ipar saya mendapatkan neneknya yang umur 80 tahun, ya, bisa percaya Tuhan dan dibaptis. Kemudian mamanya abang ipar saya, kemudian dari keluarga kami, saya didapatkan lebih dulu, saudara-saudari. Waktu saya didapatkan, abang ipar saya bilang, wah, puji Tuhan ya. Seharusnya sih bukan kamu saya kira, karena dari keluarga kamu ini, kamu yang paling jahat. Ya, dari cici kamu saya dengar. Ya, memang saya di dalam keluarga ya paling jahat, paling bebal. Ya, saya boleh dikatakan anak durhaka, saudara-saudari. Ya, saya kalau mau uang, saya minta sama mama saya. Mintanya itu dengan cara yang keras. Harus dikasih. Kalau enggak dikasih, marah-marah. Wah, bisa banting pintu, semua saya banting-banting, saudara-saudari. Ya. Pertama kali saya mendengar Injil ya itu dari cici saya waktu tahun 1998. Itu pun cici saya mengirimkan surat ke saya. Padahal waktu itu hidup saya itu sudah hancur sekali, saudara-saudari. Saya berjudi, hutang di mana-mana, saudara-saudara. Ya, hutang saya, cici saya yang tanggung. Cici saya lunasi, abang saya lunasi. Ya. Waktu saya terpuruk seperti ini, ya cici saya mengirimkan surat kepada saya. Ya, waktu itu saya ada di Taiwan, dia tulis surat katanya, adik, ya saya tahu hidup kamu ini sangat ya menderita. Ya, orang kalau hidup di dalam dosa, hidup kita tuh sangat menderita. Ya, di depan kita itu yang adalah ada kegelapan, gelap semuanya, saudara-saudari. Ya, enggak ada sukacita, enggak ada damai sejahtera. Ya, hidupnya mau marah, ya mau berantem aja. Ya, cici saya tulis surat ke saya, katanya, adik, saya mau kenalin ke kamu. Saya punya satu Tuhan. Ya, Tuhan ini baik sekali sama Cici. Kalau Cici berdoa sama Tuhan ini tetap menjawab. Ya, Tuhan ini sangat mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Namanya Tuhan Yesus. Adik, kalau ada masalah, berdoalah kepada Tuhan ini. Ya, waktu itu saya membalas pada keadaan saya itu sudah sangat hancur sekali, saudara-saudari. Ya, saya merasa masa depan saya itu sudah enggak ada lagi. Ya, saya membalas surat kiriman dari cici saya itu. Saya masih bebal, saudara-saudari, masih keras hati saya. Saya bilang, Ci, kalau Tuhan kamu, yang kamu sebut itu, kalau dia baik sama kamu, ya saya sebagai adik kamu, saya juga bersyukur. Ya bagus. Tapi itu Tuhan kamu, bukan Tuhan saya. Saya juga punya Tuhan. Nggak mungkin saya suka-suka saya ganti Tuhan. Walaupun Tuhan saya itu nggak baik sama saya, tetap Tuhan saya. Saya sudah punya Tuhan, saya bilang gitu. Ya, jadi intinya saya menolak Injil yang cici saya beritakan. Itu tahun 1998. Ya, 3 tahun kemudian, saudara-saudari, ya waktu itu keadaan saya lebih terpuruk lagi, saudara-saudari. Ya, saya ya mainnya diskotik, makan obat-obatan. Ya, saya sudah sampai pada taraf di mana saya itu sudah berada di ujung tanduk, saudara-saudari. Ya, setelah 3 tahun, ya hidup saya itu nggak pernah lihat matahari, saudara-saudari. Saya tidur waktu orang bangun, waktu orang bekerja. Ya, waktu orang tidur saya baru bangun, saudara-saudari. Ya, hidup saya itu hidup kehidupan malam. Ya, akhirnya setelah 3 tahun kemudian Tuhan masih berkasih karunia, ya Tuhan mengasihi setiap orang. Ya, Tuhan masih mau mendapatkan saya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, waktu Tuhan mendapatkan saya, posisi saya itu sudah sangat parah, ya, sudah di ujung tanduk. Di depan saya itu cuma ada 3 jalan, saudara-saudari. 3 jalan ini tidak ada seorang pun yang mau menjalani. Ya, saudara-saudari, tapi saya sudah nggak punya pilihan. Kalau 3 jalan ini, saudara-saudari, 1 rumah sakit jiwa, ya, yang kedua penjara, saudara-saudari, yang ketiga ya itu kuburan, saudara-saudari. Ya, di hadapan saya itu cuma ada 3 jalan ini, nggak ada pilihan lain lagi, saudara-saudari. Ya, pada waktu itulah Tuhan mendapatkan saya. Ya, Tuhan mendatangi saya. Ya, bahkan Tuhan menyelamatkan saya dari Sodom Gomora, saudara-saudari, dari dalam diskotik. Dari dalam diskotik Tuhan mendapatkan saya. Saya bertobat. Ya, saya masih ingat harinya, ya tanggal 2 bulan 2 tahun 2001, hari Jumat. Ya, Tuhan mendapatkan saya.
Puji Tuhan saudara-saudari, setelah saya didapatkan Tuhan, Amin. ada sukacita, Ya. ada damai sejahtera, ada Amin. penghiburan. Ya, saya mendapatkan satu sahabat yang sejati. Ya, Amin. namanya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan ini benar-benar Tuhan hidup, Tuhan yang Amin. hidup, saudara-saudari. Amin. Selama saya hidup sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya punya Tuhan, tapi Tuhan saya ini nggak pernah menyertai saya, nggak pernah memberikan kepada saya satu sesuatu yang real, bahwasanya Dia itu Tuhan, Dia itu beserta dengan saya, nggak pernah, saudara-saudari. Ya, Amin. tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, memang cobaan tetap ada, memang tetap penderitaan tetap ada, saudara-saudari. Tetapi di dalam saya menjalani kehidupan ini, saya melihat ada satu pribadi yang menyertai saya. Ketika Amin. saya jatuh, ada satu tangan yang mengangkat saya. Ya, ketika saya butuh penghiburan, ya Dia datang menghibur saya. Ketika saya butuh Amin. seorang sahabat, Dia menjadi sahabat saya. Ketika saya membutuhkan seorang bapak, Dia datang merawat saya, ya, Amin. mengasuh saya. Wah, Amin. luar biasa, saudara-saudari. Amin. Dia memberikan kepada saya satu kehidupan. Dia memberikan kepada saya satu terang. Saya Amin. yang seharusnya sudah nggak ada jalan, sudah buntu, ya sudah gelap, ya. Tetapi ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan pengharapan. Hidup Amin. saya penuh dengan masa depan. Ya, Amin. saya yang adalah sampah masyarakat yang sebenarnya sudah tidak berguna lagi, ya. Tetapi menjadi orang yang berguna, saudara-saudari. Amin. Ya, mama saya itu sudah putus pengharapan, sudah merasa anak ini sudah gak tertolong lagi. Cici saya, abang saya, semua sudah geleng-geleng kepala. Kayaknya anak ini sudah gak bisa ditolong lagi. Tetapi saudara-saudari, ya mama saya bisa percaya Tuhan. Ya, bertobat, terima Tuhan. Mama saya bersaksi, ya, melihat anaknya yang ini saya, ya, yang seharusnya tidak punya pengharapan lagi. Kok bisa jadi berubah ya? Anak yang begitu jahat, begitu durhaka, bisa berubah ya. 360 derajat, saudara-saudari. Ya, mama saya jadi percaya Tuhan Yesus. Amin. Saya semoga melalui kesaksian saya ini, saudara-saudari, ya, saudara-saudari bisa mau percaya malam ini kepada Amin. Tuhan Yesus ini. Ini Amin. Tuhan yang hidup. Ya, Betul. Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Amin. yang real sekali, saudara-saudari. Dan Amin. Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Ya, Dia kerinduan hatinya adalah memberkati setiap manusia. Ya, Dia Amin. adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Ya, Amin. puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. 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 Ya, puji Tuhan ya, saudari. Ya, kita sungguh memuji Tuhan atas Amin. pekerjaan Tuhan di atas saudara kita ya, saudara Ediono ya. Sebenarnya selain saudara Ediono banyak sekali ya orang-orang yang juga memiliki kurang lebih pengalaman yang sama. Amin. Mereka juga diselamatkan ya. Amin. Jadi tidak peduli ya, saya mendapatkan ya dari kesaksian saudara kita, tidak peduli situasi kita sebobrok apapun ya. Mari kita datang pada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan semua orang ya. Amin. Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib ya, tetapi orang sakit ya. Setiap orang dosa sebenarnya adalah orang sakit ya. Tidak peduli dosanya kelihatan kasar dan halus ya, karena di pandangan Tuhan dosa tetaplah dosa. Dan terhadap dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah ya. Tetapi Dia mengasihi manusia ya. Ya, kita lihat juga, saya garis bawahi ya, pengalamannya ada cicinya yang mendoakannya. Saudari, ya bagi kita yang sudah beroleh selamat, kita juga perlu mendoakannya. Saudara-saudari kita yang belum beroleh selamat, teman-teman kita ya. Ya, meskipun mungkin prosesnya agak panjang, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa seturut dengan kehendaknya. Saudari, hanya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan ya. Pengharapan ini adalah pengharapan yang mulia, pengharapan yang kekal ya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ya pembawaan firman ya dari saudara kita, saudara Oki ya. Pada saudara Oki, waktu dan kesempatan dipersilakan. Amin. Amin. Selamat malam, saudari, puji Tuhan ya. Kita sudah berkidung, kita juga sudah mendengar sebuah kesaksian yang sangat baik. Ya, semoga malam hari ini, saudari, hati kita ya boleh semakin dilembutkan.
ya makin boleh terbuka kepada Tuhan dan menerima Dia. Amen. Karena itu saudari, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, ya kita sama-sama bersatu saudari ya di dalam satu hati kita berdoa saudari ya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan dapatkan kami malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami benar-benar boleh terbuka kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, oh Dikau mau menyelamatkan semua orang. Dikau mengasihi semua orang. Termasuk kami yang ada malam hari ini. Tuhan, di dalam pengabaran kabar sukacita. Tuhan, karena itu dapatkanlah Tuhan, oh fokus kami malam hari ini. Biarlah Tuhan di dalam waktu beberapa menit ke depan, kami boleh Tuhan fokus mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Dikau masih mau berbicara, memberikan kesempatan kepada kami. Amen. Menerima Engkau. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin. Baik saudari, malam hari ini seperti yang tadi sudah dikatakan, ya malam hari ini saudari kita mengambil sebuah topik atau judul, yaitu adalah mengenal tuannya. Saudari ya, topik ini atau judul ini, saudari itu diambil ada sebuah nas ayat ya, diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 3 ya. Nanti tapi saya menjelaskannya nanti saja saudari, tapi adalah baik kita baca terlebih dahulu saudari ya. Ya, kita baca ayat yang kedua dan ketiga sama-sama. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Amin. Saudari, malam hari ini ya sebuah judul yang sangat menarik, yaitu adalah mengenal tuannya. Hari ini, saudari ya, di dalam dunia yang kita hidup, yang kita jalani, begitu banyak barang, saudari ya, ada handphone, ada uang, ada buku, ada laptop, ada mobil, ada kendaraan, saudari. Semua barang, ya termasuk kursi, meja, dan segala macam, saudari, barang yang ada di atas muka bumi ini, semua mempunyai tuan pemiliknya, saudari ya. Makanya kalau kita lihat di anak sekolah ada bukunya, pasti buku itu suruh kita nulis namanya siapa, kelas berapa, ya nggak saudari ya. Lalu di handphone kita, ya nggak, kita pasang gambar kita saudari ya di lock screen-nya, di screen kuncinya. Nah, supaya begitu orang tahu, lihat oh ini yang punya ternyata ini nih, ya nggak. Lalu kita beri password supaya tidak ada orang lain bisa buka-buka ngotak-ngatik. Ya karena itu kepunyaan kita, betul nggak saudari ya. Uang juga demikian, saudari. Ya, uang yang ada di dalam dompet kita, nah itulah milik kita, saudari ya. Nah, lalu ada kendaraan. Kendaraan pemerintah memberikan STNK, ya, supaya melalui STNK kita tahu, oh ini punya siapa kendaraan ini. Betul nggak? Ya sama, laptop dengan HP juga sama. Saudari, semua barang hari ini, saudari ya, bahkan hewan juga demikian, saudari ya. Ada yang kehilangan, ya enggak, dia post di media sosial, bentuknya begini, dia sangat hafal, saudari. Yang menjadi pemiliknya dia sangat hafal. Oh bulunya tebal, ya enggak, pendek, nah tingginya segini, ya lalu warnanya apa, saudari ya. Nah, semua dia ingat, ya karena dia memiliki binatang tersebut. Kita juga lihat sapi, saudari ya, lihat lembu. Kalau sapi sama lembu itu dicap, saudari ya, ditulisin namanya, ya istilahnya siapa, ini kepemilikan, oh namanya R, ya kan, mungkin saudara Riki, ya kan, punya R, ya kan, sapinya ditulisin, dicap, ya pakai besi panas tuh tulisan R. Nah saudari, semua ya yang ada di muka bumi ini memiliki tuannya, ya memiliki kepunyaan, ya memiliki, ada yang punya, saudari. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah hari ini manusia itu milik siapa, saudari? Ya, wah kalau ada di rumah sakit ibu dan anak, saudari ya, kita ke ruangan bayi, nah kita tahu
Ya ini bayi, oh milik orang tuanya. Orang tuanya siapa? Ayahnya siapa? Ya kan? Dokter anaknya siapa? Saudari ya. Wah, jadi manusia apakah milik orang tuanya atau milik siapa, saudari? Nah, kita perlu melihat, saudari. Hari ini ternyata manusia juga dimiliki oleh, ada yang memiliki, saudari ya. Ya bukan orang tuanya, ya. Saya dimiliki bukan oleh orang tua saya. Walaupun saya dilahirkan oleh orang tua saya. Saudari saya adalah anak, orang tua saya adalah orang tua saya. Tetapi saudari, manusia ini milik siapa? Amen. Ya, begitu saya besar, saudari, orang tua saya nggak bisa ngekang saya. Saya mau kemana? Anak kecil saja udah umur berapa tahun, ya kan? Udah nggak bisa dikekang, saudari ya. Dia mau bebas, dia mau main, dia mau kemana-mana. Sesuka hati dia. Kalau kita nggak jagain, wah bahaya, saudari ya. Saudari, tetapi kita perlu bertanya, hari ini manusia itu milik siapa, saudari? Karena itu ada dalam satu ayat, saudari, di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan adalah dari ujung langit, ia itu adalah matahari terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudari, artinya kalau kita melihat matahari, ya saudari, ini adalah yang diciptakan oleh Allah kita. Saudari, matahari, ya, Allah menciptakan matahari dan dia terbit, saudari. Dan semua yang tinggal di atas muka bumi termasuk kita. Saudari, walaupun ya kita di rumah, betul nggak saudari ya? Nah, kalau saya kemarin baru dengar ternyata kalau kota itu yang depannya P, ya saudari, huruf kota P ya, Palu, Palangkaraya, Pontianak, nah termasuk saya di Pekanbaru. Ini P itu artinya panas, saudari ya. Wah, kalau kita di luar, saudari naik motor, ya kan? Wah, panas. Kalau kita di dalam rumah kita, ya juga rasanya panas, saudari ya. Perlu kipas angin, ya enggak? Nah, perlu AC nyala, saudari. Artinya apa? Semua hari ini, saudari, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudari, segala sesuatu diterangi dan dipelihara oleh namanya sinar matahari. Amen. Saudari, kita perlu memuji Tuhan kita, memuji Allah kita. Saudari, Allah memberikan matahari untuk menerangi dan untuk memelihara manusia. Juga semuanya, saudari, termasuk tumbuhan, termasuk hewan. Saudari, bayangkan kalau hari ini ya kita seharian gelap gulita, saudari ya, nggak ada, benar-benar nggak ada matahari. Saudari, waduh bahaya, saudari. Makanya banyak orang sering berjemur pagi hari. Betul nggak, saudari ya? Untuk dapatkan kalau nggak salah vitamin D ya, wah bisa seger. Nah, kalau dijemur, saudari ya. Ada juga kalau udah kepanasan ya pingsan juga, saudari ya. Tetapi saudari, kita lihat bahwa matahari yang diciptakan oleh Allah ya untuk menerangi, untuk memelihara manusia dan bahkan segala sesuatu hari ini yang ada di atas muka bumi. Karena itu, saudari, kita perlu mengenal manusia ya adalah milik daripada Allah, saudari. Walaupun kita punya orang tua, saudari, tapi kalau Allah tidak menciptakan matahari untuk menerangi kita, memelihara kita, saudari, maka wah, kita nggak seger, saudari ya, nggak ketemu matahari itu. Hujan mendung terus rasanya. Waduh, ya kalau mendung sungut-sungut, kalau panas juga kita kadang-kadang ngomel-ngomel juga, saudari ya. Tetapi puji Tuhan loh, saudari. Ada matahari yang menerangi dan memelihara segala sesuatu termasuk kita, saudari. Nah, karena itu kita perlu mengenal benar-benar siapakah Allah yang demikian mengasihi kita. Siapakah Allah yang demikian menerangi dan memelihara kita, saudari. Kita ini memang dilahirkan dari orang tua kita. Tetapi, saudari, kita adalah milik Allah, saudari. Karena itu, saudari ya, saya ada gambar. Nah, ini ada seorang tuan, juga ada dengan lembunya. Atau ini sapinya, saudari ya. Saudari, kalau kita lihat gambar ini, wah, tuannya ini merawat lembu ini sangat baik. Ya, dia memberi makan, ya dia harus mungkin nyabetin tanaman-tanaman, dia kumpulin, dia angkut supaya sapi ini makan
saudari ya, supaya sehat, tidak sakit, saudari ya. Bahkan ada yang divaksin juga kalau nggak salah ya, lembu ini atau sapi ini. Saudari, Tuhan ini memelihara lembu ya atau keledainya itu dengan tujuan supaya lembu dan keledai ini bisa hidup baginya, saudari. Bisa hidup bagi tuannya, saudari. Ya, supaya lembu atau keledai yang dipelihara ini bisa hidup ya, saudari, bisa dipakai oleh tuannya, saudari. Ya, memuaskan maksud daripada hati tuannya. Saudari, karena itu kenapa kita perlu mengenal siapakah Tuhan kita, saudari? Siapakah Allah kita? Tuhan kita siapa, saudari? Ya, Allah menciptakan manusia. Allah memelihara manusia supaya, saudari, manusia bisa hidup baginya. Supaya manusia bisa memuaskan maksud hatinya. Saudari, kalau kita tadi dengar kesaksian dari saudara kita Ediono, ya enggak? Kenapa saudara kita demikian di masa kelamnya, di masa lalu? Karena saudara kita enggak mengenal siapa tuannya, saudari. Oh, begitu dia mengenal tuannya, hidupnya berubah, saudari. Dia tahu saya ini milik Allah, saudari. Karena itu ada satu ayat, saudari. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 36, yang adalah Tuhan atau Lord, Tuhan dari semua orang. Saudari, ayat ini tidak mengatakan yang adalah Tuhan dari hanya orang yang sudah percaya Tuhan. Tidak. Tetapi, saudari, Tuhan atau Lord dari semua orang. Saudari, semua orang yang hari ini ada di atas muka bumi. Inilah dia menjadi Tuhan kita. Saudari, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, saudari, di dalam Yesaya pasal 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, ya, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudari, kita hari ini diciptakan oleh Allah. Sebenarnya adalah untuk kemuliaan Allah. Kita dibentuk, kita dijadikan, kita dipelihara. Bahkan, saudari, kita bayangkan hari ini, saudari ya, kalau Allah itu tidak menyediakan oksigen bagi kita. Waduh, saudari, kita harus ke rumah sakit bolak-balik untuk beli oksigen. Betul nggak? Biayanya besar, saudari. Ya, kalau orang kena COVID, aduh, dia harus pakai oksigen supaya bisa bernafas, saudari. Dibantu nafasnya. Saudari, tapi puji Tuhan loh. Allah tidak pernah kekurangan menyediakan oksigen buat kita. Amin. Saudari, kita bangun pagi, jalan keluar rumah kita sudah bisa menghirup udara yang segar. Saudari, kita perlu sadar, kita ini adalah milik Tuhan kita. Kita milik kepunyaan Allah kita. Dan Allah mau kita ini adalah hidup bagi Dia. Dan Allah mau kita ini adalah bagi kemuliaannya, saudari. Karena itu, waktu pertama kali Allah menciptakan manusia, saudari, manusia itu seperti gelas ini, bersih, murni. Bahkan satu ayat di dalam firman Tuhan, Allah ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan apa? Ini sungguh amat baik, saudari. Ya, Allah menciptakan tumbuhan. Ya, Allah menciptakan hewan. Allah menciptakan banyak hal. Tetapi dikatakan apa? Yaitu cuma baik. Baik adanya. Tetapi begitu menciptakan manusia, Allah berkata apa? Sungguh sangat baik. Saudari, Allah saat itu bersuka cita. Karena manusia benar-benar bersih, siap untuk menampung diri Allah. Ya, murni dan sangat baik. Murni, belum ada campuran apapun. Tapi sayang, saudari. Sayang disayang. Tadi saudara Jeffrey sudah juga mengatakan, ya, seperti gelas ini, saudari ya, gelas ini jatuh ke dalam sebuah ini sungai atau got, saudari, yang kotor, saudari ya. Yang menjadikan apa, saudari? Ketika gelas ini jatuh, menjadikan, waduh, gelas ini kotor, bau, jelek, saudari. Saya mohon maaf ya, pakai kata bau, pakai kata jelek, pakai kata kotor, saudari ya. Saudari, manusia hari ini, ya, banyak manusia tinggal di dalam keadaan yang demikian. Kotor, bau, dan jelek.
Saudari, ini artinya apa? Manusia penuh dengan dosa. Ya, saudari, manusia penuh dengan kekotoran, penuh dengan kenajisan. Saudari, karena apa? Karena manusia tidak mengenal siapa Tuannya. Apa sih yang mau Tuannya itu? Apa sih keinginan Tuannya itu? Saudari, ya manusia hari ini betul semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga hasilnya demikian. Saudari, manusia yang demikian manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya tidak berguna, tidak dapat dipakai. Saudari, kalau ada gelas ya jatuh ke dalam solokan yang tadi, saudari, kita mending udahlah ya kan, kalau kita biarkan saja ya kan saudari ya, tinggal saja beli lagi yang baru lah, ya tinggal beli yang beri murah kok gelas hari ini, saudari ya. Kalau gelas yang demikian itu cuma satu kata, dibuang saudari, nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, tidak dapat dipakai. Saudari, tapi puji Tuhan ya, karena Allah yang menciptakan manusia itu, Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Saudari, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap mengingat, ya Tuhan kita tetap mengingat, Tuhan kita menciptakan kita dengan sungguh amat baik, saudari. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa, walaupun kita kotor, kita mungkin bau, kita nggak layak, saudari. Tetapi di dalam pandangan Allah, wah, ya kan, saudara Ricky sungguh amat baik, ya kan? Saudara Jeffrey sungguh amat baik, saudari. Saudari, Allah tidak membuang kita. Kalau kita jadi Allah, ya kan, buang aja lah, nggak berguna, nggak bisa dipakai, kotor, ya kan, saudari ya. Tetapi Allah tidak, saudari. Bagi Allah, manusia yang diciptakan itu sangat berharga. Dia tidak mau kehilangan manusia, saudari. Walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, walaupun manusia menjauhi Allah, saudari, pada intinya manusia ini sangat berharga di mata Allah. Jadi saudari, kita harus tahu bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi kita ini adalah milik Allah. Kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Bukan hanya mengenal, saudari, tetapi bagaimana Tuhan ini bisa terhadap kita. Karena itu, saudari, ayat yang tadi di depan, ya dikatakan apa? Tuhan Allah itu membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi anak-anaknya memberontak terhadap aku. Dia tidak percaya, dia tidak peduli, saudari. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi saudari, Israel tidak, saudari ya. Umatku tidak memahaminya, ya. Palungan disediakan untuk keledai-keledai tahu, tetapi umatnya tidak memahaminya. Saudari, lembu dan keledai saja ya yang dipelihara oleh tuannya, dia mengenal tuannya siapa. Tetapi saudari, manusia hari ini yang diciptakan oleh Allah, yang diberi matahari, ada udara, ada oksigen, ada hujan, saudari ya, ada musim-musim yang Tuhan sediakan. Bahkan dipuaskan hatinya dengan banyak makanan, ada kegembiraan, tidak juga mengenal Allahnya, saudari. Saudari, ini sungguh benar-benar keterlaluan. Saudari, kalau saya katakan mohon maaf, tidak tahu diri, saudari. Ya, sama sekali tidak patuh. Karena itu malam hari ini, mari saudari, kita buka hati kita. Tuhan, aku mau mengenal siapakah Engkau. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuanku. Saudari, ya, kata memberontak di ayat ini, bahasa aslinya itu, saudari, melawan Tuhan, masuk tanpa izin, murtad, bertengkar, ya, melanggar. Saudari, wah, semoga kita tidak demikian. Saudari, siapakah Tuhan kita? Mari kita lihat sama-sama. Tuhan kita, saudari, Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dia satu hari, saudari, ya 2000 tahun yang lalu, dia menjadi manusia yang bernama Tuhan Yesus. Dia hidup 33,5 tahun, dia mati tersalib, dia membayar lunas hutang dosa kita. Saudari, setiap orang yang berdosa, manusia berdosa, itu mempunyai hutang yang harus dibayarkan. Saudari, oh tapi puji Tuhan, bukan kita yang membayar, saudari. Ya, kita nggak bisa bayar. Dosa kita sudah terlalu banyak, saudari. Ya, kalau saudara Ediono tadi cerita, aduh, ya kan udah memalukan sekali, ya kehidupan saya yang lama, saya nggak mau lagi. Ya, yang demikian sudah Tuhan bayar lunas, saudari. Ya, wah, Dia juga adalah Tuhan yang bangkit, Dia juga adalah Tuhan yang terangkat.
Dan akhirnya dia menjadi roh pemberi hayat. Dia mau masuk ke dalam diri kita. Saudari, puji Tuhan, surah 1 Petrus mengatakan kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Saudari, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Saudari, Tuhan kita membeli kita dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Saudari, karena itu, sudahkah kita mengenal Tuhan kita? Saudari, mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu. Banyak orang yang tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudari, semoga malam hari ini kita jelas kita mengenal Tuhan kita. Setiap orang yang mengenal Tuhannya, saudari, maka orang ini pasti percaya kepada dia. Orang ini pasti menerima Tuhan itu sebagai satu-satunya juru selamat yang sudah berkorban bagi kita semua. Saudari, karena itu Yohanes pasal 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Semoga saudari ya, kita hari ini, malam hari ini, kita benar-benar menjadi orang yang mengenal Tuhan kita. Kita menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan kita dan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudari, mau hidup yang kekal, ya, kita perlu mengenal, terbuka hatinya, saudari, percaya kepadanya. Saudari, inilah jalan kita diselamatkan. Oh, puji Tuhan, saudari ya. Amin. Saya sampai di sini. Ya, selanjutnya ada saudara kita yang melanjutkan, saudari ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sebelum saya melanjutkan persekutuan Saudara Ogi, baiklah kita boleh menyanyikan lagu yang kedua. Saudara Ogi bisa bantu? Amin. Lagu yang kedua ya. Ya. Amin. Oke, sebentar. Amin. Ups. Amin. 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 Tanda. Kita tunggu sebentar, saudari. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Ya. Oke. Sudah muncul ya. Amin. Ya. Kita boleh nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali aja. Yesus mati buatku. Sekali lagi. Turun surga demi kita, menjelma jadi manusia, tercacat kalau hina, akhirnya dia disalibkan. Yesus mati buatku. Yesus mati buatku.
Amin. Amin. Saudara kita telah mempersekutukan ya yang di awal bahwa setiap kita adalah sebagai makhluk ciptaannya tentu dimiliki atau saudari ya punya saudari apa namanya di hak dia. Kita itu adalah haknya Allah. Tentu Allah kalau menciptakan kita ya tentu adalah dialah yang menjadi empunya kita ya, yang mempunyai kita. Dialah yang berhak atas kita semua. Saudari, namun ada satu tragedi ya, bahwa manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Manusia terlepas dari Allah, ya. Manusia bukan hanya memiliki sifat dosa, tapi juga manusia itu terbuang dari hadapan Allah. Saudari, awalnya manusia milik Allah, sekarang menjadi milik iblis. Manusia menjadi budak dosa, manusia menjadi hambanya iblis, atau dalam dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia tidak mengenal siapa penciptanya. Mungkin ada orang ateis yang mengatakan, ya manusia ini tiba-tiba aja ada di atas muka bumi. Dia tidak mengenal kalau sebenarnya manusia itu ada karena ada sang pencipta. Saudari, gambaran yang lain, manusia setelah dia terbuang dari hadapan Allah, dia bukan lagi mengenal siapa pemiliknya yang sebenarnya. Manusia itu seperti tergadai, ya. Manusia itu seperti telah terjual. Sehingga ketika Allah mau mendapatkan kembali manusia, saudari, Allah harus menebus manusia. Ya, saudari, untuk itulah ya tadi lagu tadi katakan bahwa Yesus mati buatku. Saudari, Yesus mati buatku itu adalah dia menebus kembali manusia. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 di kanan dikatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Saudari, kita semua yang berdosa atau setiap orang yang telah berdosa itu nasibnya adalah maut. Saudari, manusia pasti mati. Nah, saudari, bukan hanya kematian secara tubuh, tapi saudari adalah juga mengalami satu kematian, yaitu mati di dalam jiwa. Atau saudari dikatakan istilah kerennya itu adalah neraka. Saudari, apakah Allah yang menciptakan manusia dengan amat baik? Apakah Allah yang menciptakan ya manusia itu begitu indah sampai dia mengatakan sungguh amat baik? Dia yang menciptakan matahari, dia menciptakan bumi dan bintang-bintang, dia menciptakan seluruh alam semesta makhluk yang lain. Tapi dia tidak mengatakan ketika dia menciptakan manusia, sungguh amat baik. Saudari, manusia ada di dalam hati Allah. Manusia begitu berharga di hadapan Allah. Saudari, kita hari ini, ya saudari, bersyukur bahwa kita semua adalah berharga di hadapan Allah. Kita yang adalah milik Allah sebermula, meskipun hari ini kita terjual, kita telah menjadi budak, ataupun kita ini hari ini sudah terhilang, maka Allah mau mendapatkan kita kembali. Nah, puji Tuhan, Tuhan telah menyediakan jalan ini agar kita kembali, kita boleh mengenal siapa pemilik kita yang sah, siapa pemilik kita yang seharusnya, saudari. Saudari, tadi dikatakan ya, kalau pengalaman saudara-saudara kita, persekutuan juga saudara-saudara kita, kenapa hari ini manusia bisa berlaku semaunya sendiri, hidup di dalam dosa, kubangan dosa, tidak bisa keluar, saudari, karena manusia tidak mengenal siapa pemiliknya. Manusia hanya hidup menurut dirinya sendiri. Tuannya adalah egonya, tuannya adalah dirinya, tuannya bahkan adalah nafsu dagingnya. Tuannya adalah emosinya yang besar, saudari, atau pemikirannya. Manusia tidak mengenal siapa pemilik yang sebenarnya. Untuk ini, saudara-saudari, malam ini kita boleh mendengar berita sukacita, supaya kita semua memiliki satu kesadaran. Saudari, kita adalah milik Allah.
Kita adalah milik Bapa kita. Supaya kita semua hari ini adalah juga menjadi orang-orang yang berguna bagi Dia. Saudari, Tuhan bahkan di dalam membayar harga untuk menebus kita, ya, Dia turun meninggalkan surga. Dia turun meninggalkan kemuliaannya. Dia turun meninggalkan tahtanya. Menjadi sama seperti kita. Menjadi sama seperti kita yang adalah manusia. Hanya saja satu yang membedakan. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Di atas manusia demi menebus kita, membayar harga untuk kita. Dia dicerca, dia dicambuk, dia diolok, dihina, bahkan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Saudari, inilah harga yang Tuhan bayar untuk mendapatkan kita kembali. Kita yang hari ini, ya saudari, kita yang hari ini mau dikembalikan kepada Tuhan, cukup hanya melalui percaya menerima Dia. Saudara Oki, tolong boleh ditampilkan slide-nya ya, di ayat yang saya bacakan nantinya, di ayat yang terakhir. Nah, lanjut. Di saudari, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 33 ya. Amin. Akan saya bacakan ya. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan. Amin. Ya, ayat yang 1 Korintus Kisah Para Rasul tadi saudara. Amin. Ya. Tuhan, amin. Sorry sebelumnya ya. Tuhan, apakah yang harus kau perbuat supaya aku selamat? Saudari, di sana jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ia di sini adalah kepala penjara, saudari. Kepala penjara di Filipi. Ketika Paulus dan Silas dipenjara karena memberitakan Injil. Seorang kepala penjara yang seharusnya berkuasa atas para tahanan yang ada di dalam penjara pada waktu itu ya saudari. Tapi justru memohon ya kepada Paulus dan Silas. Dia mengatakan Tuhan, apakah yang harus aku lakukan atau aku harus perbuat supaya aku selamat? Maka saudari hanya dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat selanjutnya. Amin. Lalu Paulus dan Silas ya dikatakan memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi baptis. Saudari, jalan kita dikembalikan kepada Tuhan kita atau kepada pemilik kita yang sah. Saudari, adalah kita melalui percaya. Tadi sempat saya singgung, saudara-saudari, kalau Tuhan demi mendapatkan kita kembali, Dia harus datang ke bumi sebagai manusia, dia dicerca, diolok, dihina, ya, bahkan harus mati di atas kayu salib. Kita hari ini, saudari, diberikan jalan yang begitu mudah, tanpa melakukan apapun, saudari, hanya dengan percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita akan diselamatkan, juga kita dan seisi rumah kita. Saudari, inilah jalan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan tidak menuntut kita hal-hal yang lain, saudari. Tapi Tuhan hanya mau kita percaya. Nah, ayat selanjutnya, saudara, oke? Amin. Ya. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudari,
kita di sini juga ada melihat satu tambahan, bahwa sebenarnya kita semua ketika kita mau dikembalikan kepada pemilik kita, satu, kita perlu hati percaya. Hati percaya adalah kita menerima Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk ke dalam diri kita. Dan satu lagi, bahwa kita perlu menjadi orang yang dibaptis. Saudari, dibaptis adalah perkara kita menyatakan diri. Kalau saya ini yang orang yang berdosa, orang yang terbuang di hadapan Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus, mau dikembalikan kepada Sang Pemilik yang sejati, yaitu diri Allah sendiri. Nah, saudara-saudari, kita menyatakan diri melalui kita dibaptis. Saudari, baptisan bukanlah suatu upacara ritual kekristenan. Baptisan adalah tanda Anda menerima Tuhan Yesus. Anda mau dikembalikan kepada Sang Pemilik sejati dari diri Anda. Maka saudara-saudari, melalui percaya dan dibaptis, amin, kita mendapatkan hidup kekal di dalam Yohanes 3:16 tadi, dan kita juga adalah menjadi orang yang percaya dan tidak akan dihukum. Saudari, puji Tuhan, malam ini kita bisa mendengarkan berita yang menggembirakan ini. Saudari, dari fakta kita yang sebenarnya, bagaimana tuh kita juga melihat kondisi ya, keadaan kita, dan kita juga boleh melihat kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan jalan. Dan seharusnya lah, saudari, kita hari ini menjadi orang yang mau untuk kembali kepada Sang Pemilik kita yang sejati. Saudari, di sana ada sukacita, di sana ada kedamaian, di sana tidak ada lagi perbudakan, ya, tidak ada lagi perkara-perkara jahat, perkara-perkara gelap yang bisa menguasai kita. Tapi kita sepenuhnya dikembalikan kepada Sang Pemilik kita yang sah, agar kita juga kembali kepada maksud tujuan yang sebermula, supaya kita hari ini melalui kita Allah ditampilkan, Allah diekspresikan. Sebab Allah memiliki tujuan di atas kita, supaya kita menampilkan Dia, mengekspresikan Dia. Terus jadi, silahkan slide-nya ditutup, Saudara Oki. Saya malam ini ingin melihat, saudari, bahwa apakah kita, khususnya untuk saudara-saudari, ya, yang sudah percaya, yang belum percaya, maupun sudah percaya, saudari, tapi juga tetap masih merasakan bahwa apakah Tuhan memiliki kedudukan yang sah, ya, memiliki hak atas diri Anda, memiliki hak atas diri kita semua, karena Dia yang sesungguhnya adalah pemilik. Saudari, yang memiliki itulah yang berhak atas apa yang dimilikinya. Jadi saudara-saudari, ketika malam ini saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, siapa yang malam ini mau dikembalikan kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik? Dan yang kedua, saudara-saudari, apakah saudara-saudari dengan sungguh-sungguh mau menerima Dia, hingga saudara-saudari juga menyatakan bahwa saya mau percaya Tuhan dan saya mau dibaptis. Saudara-saudari boleh menunjukkan reaksi, ya, melalui angkat tangan, melalui reaksi di di Zoom ini, memberikan reaction, ya, untuk angkat tangan atau tanda setuju, saudara-saudari. Amin. Silakan, saudara-saudari. Amin. Ada 1, 2, 3, 4, ya. 5. Amin. Ada 5 saudara-saudari, ya, yang saya hitung mengangkat tangannya, ya. Amin. Saudari, amin. Amin. Puji Tuhan, ya. 1, 2, 3, 4, masih 5 saudara-saudari, amin. Ya. Malam ini saya akan berdoa untuk saudara-saudari semua, ya. Mereka yang saudara-saudari, ya. Untuk saudara-saudari yang mengangkat tangan, ya, malam hari ini,
supaya saudara-saudari diteguhkan di hadapan Tuhan, dikuatkan di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan hari ini memanggil saudara-saudari semua, ya, agar saudara-saudari semua kembali melihat bahwa saudara-saudari adalah milik Allah. Saudari-saudari sesungguhnya adalah milik Tuhan. Agar saudari melalui dikembalikan kepada Tuhan, saudari juga dikembalikan kepada hak yang sesungguhnya atas diri saudara-saudari. Saudari, mari kita sama-sama berdoa, ya. Amin. Kita bersama-sama mengucap syukur atas malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami sebelumnya adalah orang-orang yang terbuang di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak mengenal bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sebagai pencipta kami seharusnya adalah yang memiliki hak penuh atas kehidupan kami. Tuhan, agar di atas diri kami, kami boleh menjadi orang-orang yang menggenapi tujuan dari penciptaan-Mu atas diri kami semua. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur bahwa untuk mendapatkan kami, Engkau mau menjelma menjadi manusia. Tuhan menempuh suatu kehidupan manusia yang terbatas. Bahkan Engkau mengalami olok-olok, Engkau dihina, Engkau dicercah, Tuhan Engkau dianiaya. Bahkan Tuhan, walaupun Engkau tidak berdosa, Tuhan Engkau mau mati untuk menebus kami semua. Tuhan Engkau berdarah bagi kami. Itulah harga yang Kau bayar. Itulah harga yang Kau keluarkan untuk mendapatkan kami semua. Supaya kami dibebaskan dari dosa, dari sifat dosa, dari maut, dari kuasa iblis. Supaya kami menjadi milik-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih demi melihat harga yang telah Tuhan bayarkan ini. Tuhan, malam ini kami menyerahkan diri kami. Di sini ada saudara-saudari yang telah mengangkat tangan mereka. Tuhan, Kau mengingat mereka. Kau mendapatkan mereka. Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Sehingga saatnya saudara-saudari kami benar-benar Tuhan dapatkan sepenuhnya. Tuhan sebagai pemilik yang sah dan yang sejati atas diri mereka. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Biarlah melalui malam ini, bukan hanya untuk saudara-saudari kami yang telah mengangkat tangannya. Tuhan, Kau juga mendapatkan setiap orang di antara kami. Supaya di dalam penempuhan hidup kami yang sudah percaya kepadamu, kami juga boleh melihat bahwa hidup kami tetap adalah milik-Mu. Hidup kami ada di tangan. Kau berhak sepenuhnya untuk mengatur, menentukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Malam ini sekali lagi kami bersyukur, kami boleh menjadi milik-Mu kembali. Tuhan, segala hormat dan puji hanya bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Ya, amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Perkataan saya sampai di sini. Ya. Saya serahkan kembali ke host. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, saudari ya, kita bersyukur malam hari ini kita sudah mendengarkan kabar sukacita ya. Dan saya melihat di layar saya ada 5, kalau tidak salah 5 saudari ya semua ya. Wah, ini sungguh sukacita ya. Tangan ya, merespon ya perkataan firman Tuhan malam hari ini ya. Saya sangat percaya para saudara atau saudari yang mengangkat tangan bisa merespon karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam batinnya. Amin. Saudari yang sudah mengangkat tangan ya terus terbuka kepada Tuhan ya. Bisa berdoa di kamarnya malam ini ya. Setelah selesai acara bisa berdoa, memanggil nama Tuhan Yesus ya. Berdoa ya, mencurahkan segala isi hati ya di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memenuhi saudari sekalian ya. Kemudian di dalam firman Tuhan dikatakan satu orang yang diselamatkan maka seisi sorga bersorak-sorai. Haleluya ya.
sorga yang bersorak-sorai ya. Ya tentu kita di bumi ya, kita yang sudah percaya, yang melihat setidaknya malam hari ini ya, saudari yang melihat, saudari yang sudah mengacungkan tangan ya, mau menerima Tuhan dan dibaptis bersukacita ya. Ya puji Tuhan. Saya lanjut beberapa pengumuman ya. Saudari, pengumuman yang pertama adalah setiap minggu kedua ya, hari Sabtu malam jam yang sama, jam 7 sampai jam 8.20 ya. Kita akan terus ya mengadakan sidang Injil ya. Mungkin selama pandemik ini saya tidak tahu sampai setelah pandemik bagaimana ya. Tapi setidaknya kita akan terus mengabarkan kabar sukacita ya, supaya lebih banyak lagi teman-teman keluarga kita yang diselamatkan. Saudari bisa mengundang ya famili, teman-temannya untuk bisa berbagian ya dalam setiap bulan minggu kedua ya. Kemudian juga sebenarnya untuk remaja juga kita ada sidang Injil ya di hari yang sama, hari Sabtu jam 5 ya sampai jam 6 sore ya. Ya kalau ada kenalan ya yang remaja boleh ya nanti diberitahukan ke kami ya. Baik saudari, saya akan sharekan kontak person ya saudari ya. Jadi biar bisa lihat. Nah, bagi saudari yang malam hari ini mendengar dan mungkin mau ada pertanyaan, bisa hubungi beberapa saudara yang berada di beberapa kota ya. Yang di Pekanbaru ada saudara Oki, ya bisa kelihatan ini nomornya di layar ya. Di Medan ada saudara Iman, ini nomornya. Kemudian di Palembang saudara Mesak ya. Di Jambi ada saudara Isnaini ya. Kemudian di Bandar Lampung ada saudara Riki, di Padang ada saudara Setio, di Batam ada saudara Junaidi, di Kisaran ada saudara Nugroho, di Pangkal Pinang ada saudara Jeffrey ya, saya sendiri ya. Jadi saudari kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ya menghubungi nomor saudara yang sudah tertera ya di layar ya. Ya kalau mungkin yang ingin menghubungi saudari ya nggak apa-apa, nanti akan diarahkan ke rekan kami yang saudari yang melayani ya. Puji Tuhan. Pengumuman sampai di sini ya saudari ya. Amin. Apakah saudari pengumuman lain? Apakah boleh kita berfoto bersama ya? Saudari boleh nyala open kamera semua ya. Kameranya boleh dibuka. Amin.